Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurunisa Fajarasani dengan NIM 202401010340. Di sini saya akan membahas artikel saya yang berjudul Kepemimpinan Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam. Sebelum itu, pernah tidak kita bayangkan bagaimana jadinya kalau kepala madrasah atau pesantren bukan cuma mengatur administrasi, tetapi beneran menjadi inspirasi untuk semua guru dan santrinya. Nah, itu yang disebut sebagai kepemimpinan transformasional. Dan di video ini kita akan bahas tuntas kenapa ini penting untuk pendidikan Islam. Jujur saja, lembaga pendidikan Islam kita ini punya 3 masalah yang sering muncul. Yang pertama, ilmu agama sama ilmu umum masih dipisah-pisah. Jadinya lulusan kita kurang siap bersaing. Kedua, manajemennya ini masih terlalu kekeluargaan. Jadi semua keputusan tergantung satu orang, tidak ada sistem yang jelas. Ketiga, teknologi masih dianggap asing, padahal kan zaman sekarang ini sudah berubah. Tapi di sisi lain, lembaga Islam punya modal yang lembaga umum tidak punya, yaitu loyalitas komunitas yang kuat, jaringan ormas yang luas, dan masyarakat yang makin minat sama pendidikan berkarakter ini. Nah, modal ini tinggal butuh satu hal, yaitu pemimpin yang tepat. Jadi, kita butuh pemimpin yang transformasional. Nah, apa sih itu pemimpin yang transformasional? Simpelnya, pemimpin transformasional itu bukan yang cuma nyuruh-nyuruh saja, tetapi dia yang bikin orang lain mau bergerak karena terinspirasi, bukan karena takut atau ngejar gaji. Nah, ada 4 cirinya yang dikenal sebagai 4I. Yang pertama, idealis influence, yaitu dia jadi teladan, bukan cuma ngomong saja. Kedua, inspirational motivation, yang visinya ini bikin semangat. Dan yang ketiga, ada intellectual stimulation, yaitu mendorong guru-guru buat berinovasi. Dan yang keempat, ada individualist consideration, yaitu memperhatikan setiap orang secara personal. Nah, di lembaga pendidikan Islam, ada tambahan yang bikin ini lebih powerful lagi. Nah, apa itu? Yaitu kekhasan Islami. Di sini bedanya, pemimpin di madrasah atau pesantren tidak cukup sama inspiratif. Dia ini harus jadi uswah, yaitu teladan yang nyata. Datang paling pagi, jujur dalam keputusan, rendah hati dalam musyawarah. Nah, ini tidak bisa pura-pura saja. Dan yang bikin motivasi guru-guru di lembaga Islam beda dari tempat lain ini adalah motivasi transendentalnya. Kesadaran bahwa ngajar itu adalah ibadah. Nah, ini lebih tahan lama daripada gaji atau jabatan apapun. Dan tugas pemimpin adalah terus menghidupkan kesadaran itu. Nah, kepemimpinan transformasional ini menjawab 3 masalah tadi dengan cara yang tidak cuma secara teknis, tapi mengubah budaya. Yang pertama, soal dikotomi ilmu. Pemimpin ini harus dorong kurikulum yang integratif, bukan memisahkan agama dan sains. Yang kemudian, soal manajemen kekeluargaan. Musyawarah yang benar dipakai dan sistem kerja yang jelas, tetapi tetap hangat. Dan yang ketiga, soal teknologi. Nah, soal teknologi ini bukan dipaksain, tapi diperkenalkan pelan-pelan sesuai kemampuan masing-masing guru. Nah, dan riset ini membuktikan bukan cuma teori. Penelitian di Madrasah Indonesia menunjukkan korelasi kepemimpinan transformasional dengan kinerja guru mencapai 0,68 dan budaya mutu 0,72, angka yang cukup tinggi. Jadi, intinya, perubahan di lembaga pendidikan Islam tidak dimulai dari gedung baru atau kurikulum baru, tapi dari pemimpinnya. Pemimpin yang jadi teladan, yang punya visi, dan yang percaya bahwa mengajar ini adalah ibadah. Itulah penjelasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.